Tata cara melaksanakan ibadah haji. Dimulai dengan membaca niat dan memakai pakaian ihram di titik mikot yang telah ditentukan, yaitu Masjid Zulhulaifah atau Bir Ali. Di titik mikot tersebut, jamaah melakukan persiapan mulai dari mandi, mengenakan pakaian ihram, berwudu, dan sholat sunnah ihram 2 rakaat. Kemudian membaca niat ibadah haji, yaitu nawaitu hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala labbaik Allahumma bihajjah, yang memiliki arti aku niat haji dan berihram karena Allah Ta'ala, aku sambut panggilanmu ya Allah dengan berhaji. Setelah mengenakan pakaian ihram dan berniat, jamaah dilarang melakukan beberapa hal yang telah ditentukan. Bagi jamaah pria, dilarang memakai pakaian biasa, dilarang memakai alas kaki yang menutup mata kaki, dan dilarang memakai penutup kepala. Sedangkan bagi jamaah wanita, dilarang memakai kaos tangan dan dilarang memakai penutup wajah. Adapun larangan bersamaan bagi pria dan wanita adalah 1. Memakai wangi-wangian, 2. Memotong kuku, 3. Membunuh hewan apapun, 4. Menikah, 5. Bermesraan atau berhubungan intim, 6. Memaki atau bertengkar, dan 7. Memotong tanaman di sekitar Mekah. Selanjutnya, jamaah menuju Masjidil Haram di Mekah dan dianjurkan memperbanyak mengucap kalimat talbiyah, yaitu labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Langkah selanjutnya, jamaah melakukan ibadah wukuf di Arafah, tepat pada tanggal 9 Zulhijjah. Ada beberapa hal yang harus dilakukan jamaah saat wukuf, di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Yaitu sholat jamak takdim dan qashar untuk sholat zuhur dan asar. 2. Berdoa. 3. Memperbanyak zikir bersama. 4. Membaca Al-Quran. 5. Sholat jamak takdim dan qashar untuk sholat maghrib dan sholat isya. Rangkaian ibadah selanjutnya adalah mabit atau bermalam di Musdalifah. Dalam ibadah ini, jamaah diwajibkan mengambil batu kerikil untuk melempar jumrah di Mina nantinya. Tahap selanjutnya, pada tanggal 10 Zulhijjah bertepatan dengan malam Idul Adha, jamaah ibadah haji melakukan ibadah lempar jumrah Aqobah dengan 7 butir kerikil. Tata cara melemparnya yaitu satu persatu, tidak boleh dilempar secara sekaligus, dan batu yang sudah dilempar tidak boleh digunakan lagi. Rangkaian ibadah selanjutnya adalah tahallul, yakni bercukur rambut. Bagi pria dianjurkan sampai gundul, sedangkan wanita dicukur secukupnya saja. Setelah tahallul, jamaah diperbolehkan menggunakan pakaian biasa dan melakukan kegiatan di luar rukun haji. Selanjutnya adalah tawaf ifadah. Sebelum masuk Masjidil Haram, jamaah diwajibkan untuk berwudu. Kemudian jamaah masuk melalui pintu mana saja, tetapi disunahkan melalui as-salam, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Saat memasuki area Masjidil Haram, disarankan membaca doa sebagai berikut. Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulullah, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Setelah memasuki area Masjidil Haram, jamaah dapat mulai melaksanakan ibadah tawaf. Ibadah tawaf dapat dilakukan mulai dari garis lurus di dekat area Hajar Aswad. Dalam pelaksanaan tawaf, putaran 1 hingga 3, jamaah dianjurkan untuk berlari-lari kecil. Sedangkan untuk putaran 4 hingga 7, jamaah bisa jalan biasa saja. Tapi untuk wanita, tidak dianjurkan untuk lari-lari kecil selama tawaf. Ibadah yang dilakukan setelah tawaf adalah sa'i.
Sa'i dilakukan dengan 1 kali perjalanan dari Safa ke Marwah, kemudian dari Marwah ke Safa, dan berakhir dari Safa ke Marwah. Sa'i dilakukan dengan cara berjalan, namun ada batas area hijau yang mana jamaah dianjurkan untuk berlari-lari kecil. Ibadah selanjutnya adalah bermalam di Mina dan melempar 3 jumroh secara berurutan, yaitu jumroh ula, jumroh wusta, dan juga jumroh aqobah. Masing-masing dilempar dengan 7 batu. Dalam rangkaian ibadah haji, ibadah yang terakhir adalah tawaf wada atau tawaf perpisahan setelah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji. Tawaf wada diniatkan untuk meninggalkan Mekah dan kembali ke negara masing-masing.